KPU memutuskan meniadakan debat khusus calon wakil presiden pada rangkaian Pilpres. Belum lama ini, muncul pemberitaan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan meniadakan debat khusus Cawapres pada gelaran debat Pilpres 2024 yang terdiri dari 5 sesi atau 5 kali gelaran debat. Pada Pilpres sebelumnya, format debat kandidat Capres-Cawapres terdiri dari 2 kali debat khusus Capres, 1 kali debat khusus Cawapres, dan 2 kali debat dengan komposisi bersamaan Capres-Cawapres. Sedangkan menurut berita-berita yang beredar, pada Pilpres 2024 ini, semua Capres dan Cawapres akan hadir pada kelima gelaran debat tersebut. Dalam arti, tidak ada debat khusus Cawapres. Berita ini sontak menuai reaksi negatif dan berlebihan, baik dari kubu paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun dari paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies mengaku terkejut dengan keputusan KPU tersebut. Setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat, ya. Dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Lalu Capres Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ditiadakannya debat khusus calon wakil presiden akan membuat rakyat seperti memilih kucing dalam karung. Tetapi ia juga menyatakan siap menghadapi skenario apapun. Namun yang paling aneh adalah sindiran yang dilontarkan Cawapres Mahfud MD kepada para wartawan yang mewawancarainya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Mahfud mengatakan bahwa dirinya tidak ambil pusing dengan kebijakan KPU tersebut. Ia siap mengikuti aturan KPU mengenai debat Capres-Cawapres. Disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju aja. Kata-kata yang membuat orang di sekitarnya tertawa. Kata-kata terakhir itu jelas ditujukan untuk menyindir Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang pernah membangun dan mengelola usaha martabak Markobar sebelum dia terpilih menjadi wali kota Surakarta. Pantaskah seorang Mahfud MD melontarkan sindiran semacam itu? Mahfud adalah tokoh nasional yang sebenarnya cukup disegani dan yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dalam Kabinet Presiden Jokowi. Dengan kata lain, ia adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Komentar-komentar negatif dari para capres dan cawapres yang konon merupakan putra-putra terbaik bangsa itu pada gilirannya menggulirkan isu liar yang menenggarai seolah-olah Presiden Jokowi telah mengintervensi KPU karena khawatir dengan kemampuan Gibran menghadapi debat khusus cawapres. Kubu Prabowo Gibran pun dituduh sebagai pihak yang mengusulkan ditiadakannya debat khusus cawapres kepada KPU. Padahal menurut anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Derajat Hawibowo, kubu Anies Muhaimin lah yang pertama kali mengusulkan agar Capres dan Cawapres tetap berdampingan pada setiap sesi debat kandidat Pilpres 2024. Dari pasangan Mas Anies dan Muhaimin, salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan Capres dan Cawapres hadir bersama-sama. Nah, kemudian ketika kami mendapatkan kesempatan, Pak Burhan menyampaikan bahwa beliau menyetujui usulan tersebut. Nah, kemudian pada akhir sesi itu anggota paslon Anies Muhaimin yang lainnya, seorang bapak-bapak, menyampaikan bahwa menguatkan lagi usulan tadi. Jadi statusnya seperti itu, ya. Usulan mengenai perubahan format itu bukan berasal dari paslon 2, ya, bukan berasal dari Prabowo Gibran. Usulan ini disetujui oleh kedua perwakilan paslon lainnya, sehingga cukup mengherankan jika Anies menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah diajak berkoordinasi. Karena masyarakat kita kan melihat di 2019 ada debat antara Cawapres, kan gitu ya, benar nggak Mas Idam ya? Ada ya? Ya nanti pun ada Mas, nanti pun ada porsinya masing-masing. Satu lawan satu 2019, tetapi diubah menjadi bahwa. Dan kemarin pada saat rapat di tanggal 29, timnya Mas itu nggak ada komentar yang berbeda dengan seperti pada saat ini. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum membantah bahwa pihaknya telah meniadakan debat calon wakil presiden. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, debat cawapres tetap bakal digelar. Dua-duanya harus hadir. Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat. Nanti bukan ada permintaan dari tim ses Pak ya terkait dengan bukan, ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Itu salah satu kesepakatan yang kita capai dalam pertemuan kemarin. Debat Capres-Cawapres tetap terdiri dari 5 sesi dengan porsi yang berimbang antara Capres dan Cawapres. Mengenai formatnya, masih akan diurun rembukan secara matang. Kalau demikian adanya, mengapa kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud harus terburu-buru melontarkan komentar-komentar miring yang memancing kontroversi? Celah sekecil apapun, agaknya akan terus dimanfaatkan kedua kubu tersebut untuk menyerang kubu Prabowo Gibran sekaligus menyerang Presiden Jokowi. Prabowo Gibran, man of our time.